Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri Eskaru. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas D, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Untuk memenuhi mata kuliah ilmu lingkungan yang diampu oleh Bapak Ilyas Husain, SPD, MPD. Selanjutnya kita masuk pada materinya, yaitu aspek pertama itu ada definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian kita masuk pada aspek kedua, yaitu potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Alam pada umumnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non-hayati. Kemudian kita masuk pada aspek ketiga, yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati, di mana individu-individu suatu jenis yang menempati ruang yang sama dan pada waktu yang sama pula membentuk suatu populasi. Populasi jenis dapat dibagi berdasarkan hambatan fisik seperti pulau, gunung, danau, dan sebagainya, atau berdasarkan hambatan reproduksi dan genetika. Dengan demikian, struktur populasi suatu jenis tidak lain adalah totalitas keterkaitan ekologi dan genetika antar individu-individu sebagai anggotanya dan kelompok-kelompok yang merupakan bagian jenis tersebut. Kemudian, tipe-tipe ekosistem di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ekosistem bahari, ekosistem darat alami, ekosistem suksesi, dan ekosistem buatan. Kemudian kita masuk pada aspek yang terakhir, yaitu konservasi sumber daya alam non-hayati. Di sini saya mengambil konservasi tanah dan air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi, konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim untuk mencapai tujuan pengelolaan daerah aliran sungai diperlakukan upaya pokok. Upaya tersebut yaitu pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan pengelolaan vegetasi.